siang, dan pagi dimanapun teman-teman berada. Izinkan pada kali ini kita akan menyampaikan suatu metode dalam pembangunan konstruksi, yaitu dengan rancang bangun atau design and build ya. Jadi ini saya ngambilnya dari bahan dari PUPR. Jadi pengadaan jasa, barang jasa gitu ya, integrasi itu dipayungi oleh payung hukum yang pertama di Perpres 16 tahun 2018, dan perubahannya itu salah satu pasal mengatakan bahwa pengadaan barang jasa itu dapat dilakukan secara terintegrasi ya teman-teman. Jadi dapat dilaksanakan secara terintegrasi gitu ya. Nah ini. Jadi pekerjaan yang dapat dilakukan terintegrasi itu meliputi ya rancang bangun gitu ya, perekayasaan, pengadaan, dan dalam pelaksanaan. Dalam perekayasaannya, dalam pengadaan, atau dalam pelaksanaan. Ini ada yang dinamakan terintegrasi. Terintegrasi itu ya rancang bangun gitu ya kalau dalam konstruksi. Selanjutnya di dalam Perpres 12 tahun 2021 itu disebutkan bahwa sebagai acuan dalam pelaksanaan pengadaan konstruksi yang pembiayaannya baik seluruh atau bersumber dari APBN ataupun APBD. Jadi bisa dua-duanya ya. Jadi seperti itu, ada APBN, belanja negara, dan belanja daerah juga bisa. Bagaimana bentuknya? Ini beberapa proyek yang dilaksanakan dengan metode design and build ya, rancang bangun. Yang pertama itu adalah untuk pembangunan JIS itu, Jakarta International Stadium. Di sini yang pertama juga pernah ada di proyek pembangunan di pos lintas batas negara. Terus kalau di GBK itu waktu SEA Games gitu ya, atau di GBK, dan juga kalau di Jawa Barat itu ada pembangunan gedung PKAD, gedungnya seperti ini. Terus siapa saja pelaku dalam pengadaan terintegrasi ini? Yang pertama tetap ada PA atau KPK gitu ya. PA atau KPA, PPK-nya, terus ada yang namanya direksi lapangan. Juga ada unit perancang, unit pelaksana proyek, ada pengendali mutu. Ini dalam tim proyek terintegrasi ya. Jadi ada tim teknis untuk MK gitu ya, manajemen konstruksi, penilai peneliti kontraknya untuk yang ahlinya, serta panitia hasil pekerjaan. Ini yang pelaku pelaksanaannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa itu design and build? Design and build itu adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pembangunan suatu bangunan gitu ya, yang penyediaannya memiliki satu kesatuan tanggung jawab antara perancangan atau perencanaan dan pelaksana konstruksinya gitu ya. Jadi ini namanya desain, ini build-nya, design and build-nya. Nah, jadi teman-teman sekalian, di sini ada yang perencananya gitu ya, perencananya, di sini ada yang kontraktornya gitu. Jadi digabung menjadi satu tim gitu ya, satu perusahaan yang baik KSO atau mempunyai SBU terintegrasi gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang design and build, pembangunan suatu proyek, jadi dalam suatu proyek itu disebut ada yang namanya strategi, lingkup pengembangan strategisnya gitu ya. Ini di dalam perencanaannya ataupun dalam pembiayaannya. Di sini ada lingkup desainnya, biasanya gitu ya. Desain, bid, build. Desain, perencanaan, ada tendernya, penawaran gitu ya. Ada pembangunannya. Ini dipisah. Kalau yang konvensional seperti itu, di sininya ada operasional pemeliharaan dan pemeliharaan perbaikan ya, ini atau long term maintenance kontraknya seperti itu. Secara keseluruhan dalam program suatu manajemen pelaksanaan konstruksi itu seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kita design and build, finance and operate, itu dari pembiayaannya ini dilaksanakan oleh swasta, desainnya juga ya, terus pembangunannya, terus pembiayaannya dari swasta, dan dioperasikan sama swasta. Nanti suatu saat beberapa puluh tahun itu diserahkan ke pemerintah gitu. Itu namanya desain, build, finance, and operate. Juga ada juga desain, build, operate, and maintenance. Ini sampai kepada pemeliharaan gitu ya.
seperti itu. Tetapi ada juga yang lingkup design and build, yaitu yang merah ini gitu ya. Yang merah ini adalah design and build. Jadi desain dan pembangunannya gitu ya. Nanti setelah selesai itu diserahkan ini kepada pemerintah. Tapi macam-macam metode-metode pembangunan secara desain and build itu salah satu cabang gitu ya. Jadi desain and build itu adalah yang desain dan konstruksinya. Ada juga yang tadi ya, yang DBFO, DBMO, ada juga yang sampai ke cakupan-cakupan pemeliharaan atau operasional ya, seperti itu. Nah, ini apa perbedaannya gitu ya, kalau kita ketahui di aturan-aturan yang ada dan sudah dilaksanakan, itu bahwa kalau di dalam metode konvensional kita ada yang mengenal namanya DED gitu ya, Design Detail Engineering Design. Nah, tetapi kalau di Design and Build itu hanya menyiapkan basic desainnya. Di basic design itu untuk menentukan satu luasan gitu ya, luasan bangunan yang harus diselesaikan nantinya. Yang kedua, hitungan-hitungan kasarnya gitu ya, hitungan kasar. Yang ketiga adalah desainnya gitu ya, basicnya. Jadi pengen berapa lantai, bentuknya pengen merupakan misalnya apa saja gitu ya, misalnya pengennya modern gitu ya, atau klasik boleh, atau mencerminkan budaya, budaya lokal gitu ya, atau budaya daerahnya, itu seperti itu bisa ya. Ini hanya disebutkan dalam basic design ya, tapi merupakan kasar-kasar ya, hitungan-hitungan kasar. Luasannya, berapa luas yang akan dibangun, berapa lantai gitu ya, terus berapa meternya berapa gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, juga di dalam pengguna metode konvensional itu melakukan quality control-nya itu melalui konsultan supervisi atau konsultan pengawas gitu ya. Tetapi kalau di design and build itu harus ada di konsultan MK, manajemen konstruksi gitu ya, untuk menentukan quality assurance, penjaminan mutunya gitu ya. Jadi MK yang bertanggung jawab. Jadi membantu PPK untuk menyiapkan ini juga, mereview gitu ya, persiapan-persiapan yang harus dilakukan. Dalam metode konvensional itu inovasi kreativitas penyedia jasa itu terbatas gitu ya. Nah, ini karena gambarnya kan sudah jadi gitu ya. Gambarnya sudah jadi ngikutin gambar aja, gambarnya tidak perlu banyak macam-macam, kecuali ada yang hal-hal yang ditemukan di lapangan gitu ya, untuk perubahan desainnya. Nah, itu juga harus berdasar kepada justifikasi teknis ya. Dan selanjutnya adalah, tetapi kalau DB itu membuka peluang gitu ya, intelektual DB itu, kontraktor DB itu, karena kan di sini ada yang perancangnya gitu ya, jadi mereka bisa berimprovisasi sesuai dengan yang tadi diminta dalam basic design ini. Dan juga dalam pengadaan ini lebih lama gitu ya, dan seri bertahap, jadi DED dulu, terus konsultan supervisi dulu gitu ya, harus ada dulu, terus DED-nya dikerjakan, baru ke kontrak konstruksinya. Tapi kalau misalnya dalam DB itu pengadaannya lebih pendek dan paralel gitu ya. Jadi misalnya ini tender, nanti dijelaskan ya, ada tender-tendernya. Nah, jadi kalau misalnya di dalam desain bid and konvensional itu ya, kita lihat bahwa seleksi konsultan dulu gitu ya. Nah, ini ada ke seleksi konsultan dulu gitu ya. Seleksi konsultan dulu, terus dikerjakan desainnya, baru tender kontraktornya, baru konstruksinya, pelaksana konstruksi. Nah, kalau misalnya di dalam metode desain bid and DBD konvensional juga, di sini ada yang namanya konsultan perancang juga tetap gitu ya, desain engineering-nya dan bersifat kesatuan konstruksi. Ini bisa dilaksanakan oleh dua paket sepasang, tetapi ini masih tetap lama gitu ya. Ininya ada saving waktu, meskipun ini kalau misalnya konstruksinya tidak bersifat kesatuan konstruksi. Nah, tetapi di dalam design and build itu ada saving waktu yang di sini, jadi yang konsultan perencana ini digabung ke sini gitu ya, digabung ke sini. Nah, jadi tinggal desain awal yang betul baiknya seperti itu, langsung tender kontraktornya. Ini tender kontraktor itu kan bergabung dengan yang perancang gitu ya.
Jadi perancangnya digabung di sini tendernya. Jadi tendernya tender pekerjaan desain and build atau terintegrasi, desain detail engineeringnya ini misalnya bisa dikerjakan baru misalnya tahap fondasi gitu ya, untuk fondasi atau lantai 1 misalnya, itu sudah bisa langsung dikerjakan konstruksinya, dieksekusi gitu ya, dieksekusi langsung dieksekusi langsung pekerjaan konstruksi ini paralel gitu ya. Misalnya di sini lantai 2, di sini udah pekerjaan lantai 1. Jadi di sini udah matang, ini bisa pindah ke sini gitu ya. Pekerjaan di sini udah matang, pekerjaan lantai 3 misalnya, atau udah pindah-pindah ke sini. Ini terus seperti itu ya. Jadi paralel gitu ya di pekerjaan di sini sampai ini kita mempunyai saving waktu gitu ya. Seperti itu. Jadi itu hal-hal keuntungan dalam DB itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, memilih DB itu gitu ya, konvensional atau DB nih. Jadi kita dilihat dulu bagaimana kalau kita menggunakan desain metode konvensional apabila menginginkan kepastian desainnya sejak awal gitu ya, sebelum fisik dibangun. Jadi gambarnya itu pokoknya harus jadi dulu nih biar bagus atau seperti apa. Tetapi kalau misalnya di DB itu menginginkan untuk percepatan gitu ya untuk proses fisiknya, dan juga menginginkan lebih banyak inovasi. Nanti aja di lapangan, ini di lapangan tentunya dengan pertimbangan justifikasi teknis dengan ahli-ahli yang perancang itu ya sudah digabung, itu bisa sambil jalan gitu inovasi-inovasinya. Misalnya di lantai ini kurang bentuknya segala macam ya, itu bisa langsung diinovasikan dalam proses perencangan di dalam DB. Tetapi di sini ini ya, kalau di metode konvensional itu, jika jasa ingin banyak terlibat dalam memberikan masukan saat proses pembuatan desain dan pelaksanaan fisik. Nah, tidak ada metode simpan yang lain terbaik, jadi dua-duanya baik gitu ya. Cuma tadi masalah waktunya aja yang bisa kita laksanakan DB itu supaya bisa lebih cepat gitu ya. Banyak waktu yang kita bisa keuntungannya bisa kita rasakan gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tahapan-tahapannya seperti ini ya. Jadi tahapan-tahapan dalam pekerjaan pengadaan barang jasa kan seperti ini ya. Hampir sama. Di sini ada perencanaan, persiapan, dokumen pemilihan, berita acara pemilihan, serah terima pekerjaan. Nah, ini seperti itu. Kalau tahapan pengadaan barang jasanya juga apa kriterianya nih? Nah, ada 2 kriteria teman-teman sekalian. Jadi yang pertama, apabila memenuhi pekerjaan disebut pekerjaan kompleks itu adalah mempunyai resiko tinggi gitu ya. Ini memerlukan teknologi tinggi, menggunakan peralatan yang desain khusus, memiliki kesulitan atau memiliki kondisi yang ketidakpastian yang tinggi. Nah, ini baru bisa sebagai pekerjaan yang kompleks. Sekarang tidak muncul ya, kalau dulu ada yang 100 M ke atas gitu ya. Tetapi sekarang ini tidak dibutuhkan lagi, tidak coret dalam arti biaya tidak ini ya. Kadang-kadang ada yang biaya yang sedikit tetapi ininya banyak gitu ya. Unforeseen condition-nya tinggi. Nah, kalau yang pekerjaan mendesak itu dipilih salah satu ini semuanya gitu ya. Ini harus memenuhi semuanya. Jadi harus secara ekonomi nilai manfaatnya lebih besar kepada masyarakat, segera dimanfaatkan, dan pekerjaannya tidak cukup waktu untuk dilaksanakan secara terpisah gitu ya. Secara terpisah, maka ini cocok untuk pekerjaan desain and build itu dan masuk ke dalam kondisi mendesak. Siapa yang memutuskannya? Yaitu berdasarkan, kalau dari PBN itu pejabat pimpinan tinggi media ya, tingkat jika bersumber APBN, dan gubernur bupati itu bersumber APBD gitu ya. Ini setara dirjen kali ya, skala dirjen sekalian. Nah, ini unforeseen condition itu apa? Unforeseen condition adalah yang memiliki ketidakpastian yang tinggi gitu ya, selain membuat ketentuan bagaimana huruf A, juga keterangan mengenai pekerjaan memiliki kondisi ketidakpastian yang tinggi. Bagian pekerjaan memiliki kondisi yang tinggi itu dituangkan dalam ini ada yang namanya ketentuan PPK ya. Ketentuan PPK itu adalah seperti KAK-nya gitu ya, atau spesifikasi teknis. Jadi ketentuan pengguna jasa itu harus seperti apa. Ini dari spesifikasi teknis, berapa lantai, berapa tingkat, spesifikasi seperti apa, bahan yang digunakan bagusnya apa, memenuhi standar apa gitu ya, latar belakang seperti apa, bangunan yang diinginkan gitu ya.
dan lain sebagainya. Itu merupakan yang disebut ketentuan PPK yang memiliki ketidakpastian tinggi. Ini dapat diberlakukan sebagai harga satuan dengan ketentuan memiliki desain tipikal dari PPK. PPK sudah menentukan ya, jadi kalau misalnya ada desain yang kondisi yang tidak pasti, misalnya untuk yang pengeboran di bawah tanah itu tidak pasti, nah itu bisa dimasukkan ke dalam desain PPK gitu ya. Ini pekerjaannya dan diakibatkan oleh kondisi lapangan gitu ya, syaratnya seperti itu untuk penentuan kondisi ketidakpastian gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini contoh yang kriteria mendesak bendungan di lokasi IKN, ini yang terbaru gitu ya, menurut PUPR bahwa di tahun 2024 mereka harus menyelesaikan yang namanya target year of bendungan gitu ya di tahun 2004. Implementasi kalau misalnya dengan tender yang normal itu bisa-bisa beresnya itu di tahun 2024, tetapi pengerjaannya itu hanya 1,5 tahun ya. Tetapi kalau misalnya kita menggunakan design and build, itu kalau misalnya kita design and build, di sini basic desainnya cuma 3 bulan, terus standar desainnya itu 5 bulan, 2021-2022 itu ada waktu 2,7 tahun ya kalau dengan dilaksanakan dibandingkan dengan tender yang biasa gitu ya. Nah, ini perbandingannya waktu yang dibutuhkan menjadi 1,2 tahun gitu ya keuntungan ketika kita untuk memberdayakan atau mengerjakan konstruksinya gitu ya. Jadi cukup waktu untuk pekerjaan konstruksinya. Jadi kita tidak hanya lambat di sini gitu ya, sangat membutuhkan waktu, tetapi kalau kita singkat dengan design and build itu kita membutuhkan waktu hanya 8 bulan untuk persiapan dan itu kita mempunyai shaping waktu 1,2 tahun ya atau 14 bulan. Nah, ini kan lumayan gitu kan untuk pekerjaan di 2024 kita sudah selesai mengerjakan bendungan gitu ya. Seperti itu. Nah, Bapak sekalian, apa persyaratan DB? Jadi yang pertama itu harus tersedia namanya manajemen MK, manajemen konstruksi ya, manajemen konstruksi atau tim teknis sejak awal persiapan. Sini ada yang namanya rancangan awal, itu bisa dicari gitu ya, referensi data penyelidikan tanah. Ini bisa juga dilaksanakan oleh untuk lokasi terdekat gitu ya, atau nanti di pelaksanaan di konstruksinya, nanti di ketentuan PPK itu bisa disebutkan gitu ya, bahwa sebelum pekerjaan ini harus disiapkan kembali gitu ya. Ini kriteria desainnya seperti apa, ketentuan-ketentuan, spesifikasi teknis harus memenuhi apa gitu ya. Terus identifikasi alokasi risiko proyek, ini bisa kita dapatkan juga dengan identifikasi dengan studi-studi lapangan, studi-studi yang sudah ada gitu ya. Dan kebutuhan lahannya sudah oke belum gitu ya. Misalnya lahannya sudah clear and clean juga untuk siap digunakan, juga gambar-gambar dasar, gambar skematik, potongan gambar-gambar tipikal, gambar lainnya itu merupakan konsep ya, bisa dikembangkan lagi untuk pengembangannya. Juga ada usulan DIPA-nya nih, udah jelas ya dianggarkan. Juga ada alokasi waktu yang cukup dalam penyiapan dokumen penawaran. Ini jadi alokasi waktu yang cukup ini biasanya 45 hari untuk menyiapkan dokumen penawarannya, karena dia harus menggunakan membuat pengembangan dari ketentuan PPK ini. Ketentuan PPK ini dikembangkan lagi, diberikan konsepnya nanti kepada bohirnya untuk tender gitu ya, di dalam ada beauty contest tendernya untuk dipertandingkan seperti itu. Jadi perusahaan mana yang bisa kira-kira menggambarkan pekerjaan nantinya gitu ya. Nah, ini juga di dalam itu ada yang namanya tim teknis ya. Tim teknis itu, nah ini persiapan pengadaannya, tim teknis mendapatkan persetujuan itu ya. Tim teknis itu ya tim ini ya, selain PPK gitu, bisa dari dinas teknis gitu ya, PUPR misalnya, ahli-ahli bangunan itu bisa dari PNS itu biasanya untuk dikerjakan. Ini tadi untuk persetujuannya itu harus meminta persetujuan dari pimpinan tinggi Pratama ya, kalau di kita kepala badan gitu ya, kepala badan ini juga, atau yang diketahui oleh Sekda nih. Ini dari PUPR yang menangani perumahan gitu ya, memandang jasa konstruksi, dan juga untuk Sekda nih, untuk yang sumber dari APBD.
Nah, Bapak Ibu sekalian, tugas konsultan MK itu dalam arti kita sudah hire gitu ya, sudah berkontrak, jadi berbarengan dengan tender konstruksinya atau sebelumnya gitu ya, lebih bagus itu sebelumnya apabila manajemen MK ini belum terpilih, kita harus mempunyai tim teknis. Tugasnya itu seperti untuk penjaminan mutu, terus dalam pemilihan gitu ya, dalam persiapan juga untuk melakukan persetujuan penolakan perubahan kontrak, terus verifikasi tagihan pembayaran, juga menghitung perolehan aset yang dibikin. Nanti ini karena tidak ada APS gitu ya, tidak ada APS, ini nanti berdasarkan ketentuan pengguna jasa juga ada yang namanya milestone. Milestone itu ini ya, kayak peta jalan gitu ya, peta jalan bagaimana tahapan-tahapan itu harus dilintasi oleh suatu proyek gitu ya. Karena ini tidak ada APS-nya. Nah, APS-nya tidak ada, yang ada adalah outputnya gitu ya. Jadi ketika BPK meminta bangunan berapa lantai atau asetnya berapa luas gitu ya, itu dengan kualifikasi standar-standar yang sudah ditetapkan, itu outputnya seperti apa gitu ya. Nah, itu apakah tercapai atau tidak. Nah, itu fungsi dari audit itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini kalau kita lihat dalam persyaratan yang kedua adalah tersedianya dokumen ketentuan PPK. Ini kalau dulu ketentuan pengguna jasa ya. Di sini ada dokumen yang dibuat PPK yang memuat tujuan, lingkup, kriteria, atau kriteria teknis untuk pekerjaan yang ditenderkan yang menjadi bagian dari dokumen pemilihan. Jadi ini seperti KAK-nya ya, tadi udah dijelaskan. Nah, dokumen ketentuan PPK ini paling sedikit memuat latar belakangnya seperti apa ya, maksud dan tujuan gitu ya, dari pembangunan gedung itu untuk apa, misalnya gitu ya, menangani misalnya pembangunan rumah sakit nih, misalnya untuk meningkatkan kesehatan, menambah kamar gitu ya dari yang sudah ada, misalnya seperti itu, atau meningkatkan kesehatan, terus juga ada sumber pendanaannya dari mana. Terus pagunya seperti apa? Ini pagu itu seperti HPS ya kalau di ini. Jadi ada yang namanya pagu, ada juga yang ini HPS. HPS dalam tanda kutip ya. Ini artinya dibuat oleh tim tadi ya, tim dalam konsep desain itu mengeluarkan pagunya berapa untuk pembangunan seperti itu. Kalau pagu di DPA itu seperti apa? Mungkin nanti di breakdown lagi oleh tim yang pembuat konsep desain itu untuk rancangan awal desain ini mengeluarkan HPS ini ya dalam tanda kutip, artinya ini pagu gitu ya. Itu terus lingkup keluaran pengujian penerima keluaran juga ini lingkup keluarannya, jumlah tenaga ahli perancang minimal diperlukan, ini juga disebutkan, tapi kita lihat dalam peraturan itu ya, peraturan seperti apa. Izin perselatan lingkungan atau sertifikat yang harus diperoleh dalam penyusunan rancangan kompetisi ini, misalnya izinnya nih harus mempunyai IMB gitu ya. Terus persyaratan lingkungannya seperti apa yang dibutuhkan, misalnya AMDAL perlu kan nggak nih, atau misalnya ketentuan tentang peraturan lingkungan gitu ya, sertifikat layak bangunan pastinya gitu ya ini, dan tarif harga yang penyusun komponen pekerjaan, schedule operate, jadi harga-harganya berapa gitu ya yang dibutuhkan. Untuk pekerjaan kompleks ini memiliki juga yang kondisi ketidakpastian yang tinggi, harus memuat keterangan mengenai bagian pekerjaan yang memiliki kondisi ketidakpastian itu yang mana gitu ya. Jadi ini dijelaskan di dalam ketentuan pengguna jasa itu sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dalam rancangan kontraknya itu harus terdiri dari dalam dokumen rancangan desainnya itu ada yang namanya peta geologi ya, ini tugasnya dari desain, terus referensi data penyelidikan tanah, misalnya ada yang pernah lokasi atau diselidiki sendiri gitu ya, jadi bayar misalnya per titik berapa, ini juga harus dianggarkan. Kalau misalnya belum ada, ini masuk ke dalam ketentuan gitu ya, misalnya ketentuan PPK bahwa sebelum melaksanakan itu harus ada uji geoteknik ini ya. Juga penetapan pekerjaan yang jelas dan rinci, desain standar kaitan, standar mutu, juga seperti ISO gitu ya untuk pekerjaan konstruksi, dan SNI ya, SNI juga untuk pekerjaan pengecoran dan segala macam itu untuk pekerjaan konstruksi.
Juga identifikasi dan alokasi risiko proyek. Ini risiko proyeknya juga harus kita keluarkan oleh PK, juga dibantu oleh tim ini ya yang mengerjakan ini. Juga untuk kebutuhan lahannya, artinya berapa luasnya gitu ya, clear dan clear juga, dan tadi untuk gambar potongan dan lain-lain sebagainya. Nah, ini dokumen rancangan awalnya gitu ya. Jadi kalau kita lihat ada dokumen geologi, ini bisa geologi teknis, ini bisa minta di dinas geologi ya. Dinas geologi itu di Bandung, itu di Jalan Diponegoro ada gitu ya, atau di mana juga ada. Terus juga geotekniknya untuk lokasi terdekat pekerjaan, dan juga ada yang namanya tidak tersedia. Nah, ini juga penyedia ini serta harus diberikan waktu juga untuk melakukan pengumpulan data penyelidikan tanah. Ini jadi diberikan gitu ya waktunya untuk menyelidiki. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini penetapan ruang lingkupnya ya, jelas terinci. Juga dalam ketentuan pengguna jasa itu atau dalam PPK itu ya, ruang lingkupnya itu pengembangan konsep gitu ya, tadi ya, desain, pekerjaan konstruksi, terus MEP-nya gitu ya. Terus utilitasnya seperti apa, juga sertifikasi Paxmat-nya dari Green Building Certification atau gedung bertingkat gitu ya, seperti itu. Kalau kita kemarin minta untuk Green Building Indonesia gitu ya, ini harus mempunyai sertifikat Green Building Indonesia GBI. Terus jadwal ininya juga SKURPAS dan network planning-nya serta metode pelaksanaan seperti itu ya. Nah, penetapannya melingkup di kriteria desain gitu ya. Untuk penetapan kriteria desain itu kriteria desain utamanya yang ditinjau dari segi ketahanan bangunan ya, beban. Ini harus ada hitung-hitungannya. Ketahanan terhadap kelusuhan atau keausan baik karena penggunaan bangunan atau cuaca gitu ya. Keselamatan waktu terjadi bencana gitu ya, dan keselamatan dalam hal ada bencana itu seperti apa gitu ya. Persyaratan harus menampung kegiatan secara efisien sesuai fungsinya. Kalau kantor itu ada hitungan standar-standarnya gitu ya. Standar satu ruangan berapa yang harus dipenuhi oleh satu kantor seperti itu. Keselamatan gedungnya juga seperti itu. Evakuasi dan segala macam ini pedoman peraturan yang berlaku untuk kriteria, juga untuk peraturan administrasi teknis gitu ya. Pengguna gedung parkir bertingkat ini di GBK mengacu kepada aspek penggunaan aktivitas. Ini Paxmat Gold gitu, sertifikasi Paxmat Gold. Jadi Green Building untuk GBK ini harus mengeluarkan ini. Ini jadi perhitungan bahwa gedung yang kita bangun itu menjadi bisa mendapat sertifikat ya. Taman yang pintar, sertifikatnya emas. Ini lumayan berat ya. Ini harus kita cek ini apa yang harus dipenuhi oleh kalau mempunyai sertifikat ini. Ini juga harus disampaikan dalam ketentuan pengguna jasa untuk kriteria desainnya. Minimal ini 100 buah, minimal untuk mampu menampungnya gitu ya. Kendaraan, keselamatan juga. Dasar pendekatannya ini sirkulasi, wujud arsitektural bangunan bersifat, memproduksi listrik tenaga dengan kapasitas total 1 MW yang terbagi dalam 2 masa bangunan. Gedung parkir bertingkat. Nah, ini yang harus dibangun juga. Ini dihitung oleh basic design dan dijontahkan. Nah, sedangkan dalam dokumen rancangan awal dalam standar pekerjaan yang berkaitan dengan ketentuan teknis gitu ya, itu ada yang namanya undang-undang. Ini dasar-dasar hukum ya, standar yang digunakan. Di sini ada yang Permenpan PUPR tentang bangunan gedung gitu ya. Ini tentang persyaratan teknis bangunan gedung, konstruksi terintegrasi yang peraturan PUPR 2015, dan pengelolaan bilik negara, RT/RWN gitu ya. Ini harus dipenuhi semuanya gitu ya. Itu. Nah, ini persyaratan ketiga adalah tersedianya lokasi, waktu yang cukup nih. Jadi identifikasi dulu lingkup pekerjaan yang pelayanannya, persyaratan perizinannya oke, penyelidikan dan yang udah, pengembangan desain, identifikasi risiko, dan penyusunan pelaksanaan konstruksinya.
DP diberikan, ininya diberikan itu biasanya untuk tender itu ini tambahan 45 hari gitu ya. Jadi tendernya itu lebih lama dari tender biasa karena dia harus menyiapkan penawarannya itu membuat suatu konsep dari pengembangan basic design gitu ya, seperti itu. Dan nanti tadi pekerjaan-pekerjaan yang harus memenuhi untuk kriteria desain ini gitu ya. Nah, Bapak sekalian, kalau kita lihat di dalam Perpres 16 bahwa ini HPS dikecualikan gitu ya untuk pekerjaan-pekerjaan paling tinggi kalau 10 juta ke atas atau dalam pekerjaan terintegrasi. Jadi tidak ada HPS gitu ya. Jadi kalau misalnya di dalam konvensional itu kan ada yang namanya EE, juga OE, pagu HPS dan owner estimate atau HPS gitu ya. Nah, kalau di design and build karena tidak ada desain DED-nya, ini juga engineer estimate-nya tidak ada, ini maka owner estimate itu ini menjadi kita ngacunya ke dalam pagu gitu ya. Pagu anggarannya berapa itu merupakan juga ancar-ancar HPS gitu ya, seperti itu. Totalnya gitu ya. Kalau rinciannya kan tidak dikeluarkan oleh, itu ada di penyedia tetapi itu bersifat rahasia gitu ya. Seperti itu. Nah, penetapan pagu anggarannya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita untuk menentukan HPS-nya, jadi tanda kutip gitu ya, bahwa analisa ininya dari analisa bangunan gedung gitu ya, analisa paket kontrak terdahulu ini per meter seperti apa, perhitungan dari desain, basic design juga bisa, ini perhitungan per meter juga dan lain-lain sebagainya. Ini masuk ke dalam pagu anggarannya, ditetapkan oleh PA, ini direview oleh MK, kalau misalnya udah oke, itu menjadi EE yang ditetapkan oleh HPS atau yang disebut pagu pekerjaan ya, dalam tanda kutip HPS. Jadi ini merupakan konsep estimasinya untuk perhitungan dan ini berdasarkan asumsi-asumsi yang sudah ada. Nah, penetapan pagu anggaran ini kalau kita lihat di dalam peraturan bahwa pagu anggaran itu sama dengan pagu pekerjaan ya. Jadi review pagu ini dilakukan oleh konsultan MK. Jadi hasil pagunya ini direview lagi, direview oleh MK dan atau tim teknis. Dalam hal bias terlalu tinggi maka dilakukan penyesuaian. Jadi kalau misalnya harganya terlalu mahal nih yang dikeluarkan oleh pagu anggaran ini, berapa meter gitu ya, berapa harga per meternya, ini kalau tergantung jenis bangunan, ini kalau misalnya terlalu mahal ini, maka disesuaikan gitu ya, pagu anggaran. Dalam seperti ada tidak membutuhkan biaya sebesar pagu anggaran, maka dilakukan penyesuaian batas pagu gitu ya. Tidak membutuhkan biaya sebesar pagu. Nah, ini juga dilihat lagi tadi spesifikasi teknisnya seperti apa gitu ya. Jadi saling berkaitan. Jadi dasarnya untuk menentukan pagu anggaran itu tadi apa yang keinginan-keinginan dari PPK yang diharapkan dari bangunan tersebut gitu ya. Jadi itu rancangan kontraknya seperti ini. Jadi kontraknya itu berdasarkan penawaran dari penyedia, itu harga lumsum dan pembayarannya dapat bentuk lumsum atau gabungan gitu ya. Ini ditetapkan dalam kontrak. Jadi dalam ininya juga oleh PPK oleh pendapat ahli hukum gitu ya. Dalam hal tidak terdapat ahli hukum, dapat peroleh tim yang dibentuk oleh PPK, pimpinan tinggi media atau kepala badan gitu ya, yang bekerja dengan sumber dana APBD, APBN, kepada sumber dana pimpinan tinggi Pratama. Pimpinan tinggi Pratama ini biasanya sekelas kepala dinas ya untuk menentukan sumber tadi gitu ya. Nah, ini review dokumen dalam tendernya dan persiapan tender. Kita lihat telah tersedianya penetapan DB-nya gitu ya. Ini oleh menteri, gubernur, bupati atau wali kota. Staf menteri ya, tadi saya salah. Jadi staf menteri kalau APBN, ini di provinsi gubernur, ini di kabupaten kota oleh penetapannya ya. Bahwa ini masuk pekerjaan kompleks atau mendesak gitu ya, seperti itu. Telah tersedia MK, jadi MK-nya ini tender duluan, telah tersedia ketentuan PK yang tadi sudah dibahas, juga tersedia rancangan kontrak yang telah mendapat pendapat ahli. Ini rancangan kontrak juga menjadi draft kontrak itu masuk ke dalam dokumen tender gitu ya. Nah, ini tahapan persiapan pemilihannya.
Jadi kalau kita lihat, kalau misalnya dengan cara tender, dengan itu ada prakualifikasi dulu ya, prakualifikasi bahwa pekerjaan kompleks sistem ambang batas dan mendesak itu menggunakan sistem harga terendah dan ambang batas nilai dengan ambang batas ya. Ini pekerjaan untuk pekerjaan mendesak. Jadi ada dua. Untuk pekerjaan kompleks itu menggunakan sistem ambang batas, menggunakan sistem harga terendah dengan ambang batas, atau sistem nilai dengan ambang batas. Ini metodenya. Dengan dua file. Ini dengan cara prakualifikasi dulu ya. Jadi satu untuk KSO ini bisa, atau satu perusahaan dengan mempunyai SBU terintegrasi. Nah, gitu ya, terintegrasi seperti itu. Nah, ini siapa yang penyedia jasa tadi ya sudah dijelaskan bahwa yang memperkualifikasi bidang pekerjaan terintegrasi atau ber-KSO gitu ya, seperti itu. Nah, ini lead firm-nya kalau kita lihat yaitu yang mempunyai ini ya, kualifikasi besar, badan usaha besar, anggotanya gitu ya. Ini lead firm-nya untuk pelaksana konsolidasi usaha besar, ini bisa dengan usaha besar, pelaksana konstruksi kualifikasi usaha menengah gitu ya, bisa dengan perencana besar atau perencana menengah gitu ya. Jadi kalau lead firm-nya ini usaha besar berarti di atas 150M bisa ya. Kalau misalnya pekerjaan DB, tapi non BUMN. Jadi kalau kita dikaitkan dengan sampai 100 ya. Ini non BUMN. Kalau misalnya lebih besar dari 100, itu BUMN bisa gitu ya. Seperti itu. Nah, menurut kalian ini pengaturan KSO-nya sudah ditetapkan juga kalau kualifikasinya besar. Ini badan usaha kualifikasi sudah terdiri dari dua badan usaha, anggotanya terdiri dari menengah dan menengah gitu ya, perencana menengah. Kalau misalnya badan usahanya anggota terdiri dari dua gitu ya, seperti itu. Jadi bisa menengah-menengah atau tadi yang besar gitu ya, seperti ini bisa. Nah, Bapak Ibu sekalian, tahap prakualifikasinya itu seperti ini. Jadi pengaturan jadwalnya sudah ditetapkan seperti biasa gitu ya, disesuaikan dengan kebutuhannya. Ini untuk tahap prakualifikasinya. Dan juga kalau misalnya tahap tendernya, kalau kita lihat itu sudah sesuaikan dengan peraturan-aturannya. Jadi evaluasi penawarannya. Nah, ini penawaran teknisnya yang waktunya itu harus lebih panjang dari tender biasa gitu ya. Tadi kalau kita lihat 45 hari di sini. Penyampaian dokumen file 1 dan file 2. Nah, ini juga perlukan analisis lapangan, analyzing lapangan juga gitu ya, untuk melihat real di lokasi, juga evaluasi penawaran bisa dilakukan. Nah, ini juga ada yang namanya beauty contest ya. Jadi di waktu itu ada namanya beauty contest, itu untuk menjelaskan bahwa yang dibuat oleh calon penyedia barang jasa desain and build itu secara waktu 45 ini mengerjakan apa saja, itu harus memenuhi jadi ketentuan melaksanakan, menjelaskan gitu ya, menjelaskan apa yang dibuat gitu ya, jadi ketentuan pengguna jasa seperti itu. Nah, ini nilai-nilainya, nilai-nilai bobot dari ini ya, penilaian dalam DB itu silakan ini diatur, penting totalnya 100 gitu ya. Biasanya kita bergerak di dalam ini ya, manajemen perusahaan, manajemen pelaksanaan, juga uraian yang nilainya besar nih di sini juga ya, kerjaan detail sama proposal rancangan ini, itu nilai-nilai yang bobotnya besar. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Pertemuan kali ini membahas tentang bagaimana itu pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang bangun atau desain and build melalui penyedia. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan di dalam pekerjaan di daerah masing-masing sehingga bisa untuk lebih mempercepat dan
mempercepat ya pembangunan di daerah, sehingga tidak delivery kepada masyarakat itu ter lebih cepat lagi gitu ya, sehingga kesejahteraan masyarakat bisa lebih cepat tercapai juga. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.